mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru sudah berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Tiga bawain dulu ya. Ada. Terutama kepada Bang Hotman, saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati Bang Hotman. Saya bilang saya nggak bisa sendirian Bang. Saya butuh lawyer yang benar-benar punya keinginan yang sama untuk semua korban KDRT dimanapun berada, untuk berani speak up dengan segala konsekuensinya. Saya di playing victim, saya difitnah, saya nggak apa-apa. Saya bilang sama Bang Hotman, tidak ada pilihan lain kecuali saya terus maju ke depan. Saya juga selalu bilang sama anak-anak saya, Vero, Atala, Fania terutama yang lagi sekolah, gak perlu malu nak mama mengungkapkan ini, karena sudah ada tidak ada pilihan lain kecuali saya speak up. Itu yang terjadi sama diri saya. Dan jujur Bang, saya tidak pernah sakit hati, saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry, karena saya maklum selama Ferry Irawan tidak pernah berkata jujur, selama itu pula keluarganya juga akan bingung. Itu sudah sangat normal. Makanya saya waktu Bang Hotman tanya kapan Ferry mengaku bersalah, dia buat video di saat dia ditahan di Polres Kediri. Dia buat video, ada berapa video, meminta maaf kepada saya. Saya juga nggak tahu kenapa video itu beredar. Yang seperti kalian lihat, kalau orang tidak bersalah, buat apa dia minta maaf sampai menangis? Itu satu. Kedua, pada saat saya bikin BAP di Polda, Jawa Timur, Pak Suwancono sebagai kami memfasilitasi kami berdua karena Ferry minta maaf sama saya. Saya tanya, apa minta maafnya? Atas perbuatan apa dia minta maaf? Kemudian dia tiba-tiba bersujud. Ada 10 orang di dalam ruangan itu kalau nggak salah. Ada Pak Suwancono sebagai Kanit Polda Jawa Timur, ada Ibu Mas Cita yang buat BAP, ada Atala di depan saya, ada semua polisi itu di ruangan kami. Dia bersimpuh, kemudian dia bilang, jadi bukan saya sendiri yang mendengarkan, boleh ditanya orang yang masih hidup semua. Pertama kali saya bilang, Nena, Abi orang kecil, Abi orang miskin, maafin Abi. Langsung saya bilang, Abi nggak ada hubungannya sama miskin dan kecil, karena saya tidak pernah melihat itu. Abi akui, Abi sering meeting saya, sampai saya sakit tulang rusuknya. Ngaku nggak Abi? Saya nggak bisa merekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Ngaku nggak Abi? Kalau Abi nggak ngaku, kita nggak usah ngomong. Kemudian dia mengaku, iya, Abi akui. Saya tanya sama Pak Yanwar, dengar Pak Yanwar, semua dengar? Iya. Kedua, Abi akui, Abi sering bekap saya sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini kayak orang smackdown. Tolong, saya udah hilang napas. Baru dia lepas, Abi akui itu. Dia diam, iya saya akui. Pak Suwancono ngaku. Yang ketiga, Abi akui, kalau Abi tanggal 8 Januari pas kita berantem, Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak, kaki saya, Abi pegang tangan saya, itu semua di BAP sudah saya reka ulang sama Polwan di sana. Kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze. Dari kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5, segitu sakit, bukan benturan hit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit, sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Setelah dia lepas, saya berdiri. Pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengocor keluar seperti air bah. Saya juga, itu bukan mimisan sama sekali. Makanya sampai ke lantai,
sampai ke handuk, sampai ke kaos yang saya pakai mansat, sampai ke spray. Alhamdulillah saya sudah diambil DNA darah saya. Setelah selesai saya diopname 4 hari di Mitra Keluarga Surabaya, disamakan DNA saya. Jadi yang di lantai darah saya, yang di kaos, yang di handuk, yang di semua itu darah saya. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya dimudahkan semua. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya belajar. Daripada saya terpuruk, saya bilang sama Bang Hotman, Bang, saya maknai ketentuan Allah ini. Saya nggak mau bilang musibah. Saya maknai ketentuan Allah ini sebagai kontribusi saya ke depan kepada semua perempuan dimanapun kalian berada yang mengalami KDRT, baik fisik, psikis, seksual, apa namanya, harassment, atau apapun, penelantaran ekonomi, atau apapun namanya. Saya baru baca undang-undang PKDRT nomor 23 kalau nggak salah tahun 2004. Saya baca sekarang, saya maknai sekarang kalau kita harus speak up. Dari speak up kita jalani proses hukumnya. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry kalau mereka salah paham terhadap apa yang saya alami, karena mereka tidak ada di TKP. Tapi yang saya pahami, Allah tidak pernah tidur. Kenapa saya selamat? Karena Allah mau saya mengungkapkan ini. Karena Allah mau saya harus berjuang demi keadilan saya. Karena pada saat saya lari-lari itu 30 menit, hanya Allah yang ada di samping saya. Seperti itu Bang Hotman, berkali-kali saya cerita ini, tidak akan pernah berbeda urutannya. Karena itu yang saya alami. Jadi semua tergantung Ferry Irawan. Kalau dia suami yang masih punya hati nurani, dia suami yang khilaf, dia akan minta maaf dari awal. Dan keluarganya pun akan mengerti dari awal. Tapi kalau sudah sampai di titik ini, saya di playing victim, buat saya nggak masalah. Karena saya tahu Polda, polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya Mama terus Mamina, apa Veda, Rena, semua tante saya Bang Hotman. Saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah preskon saya pertama dan yang terakhir. Karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix. Dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semuanya. Kalian profesional, sudah selalu mengawal kasus ini. Dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement ada kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, nantinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalahin itu. Karena buat saya, sekali saya menikah dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh disayang, saya butuh imam. Kebetulan Fania pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana itu.
Jadi inti jawabannya dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya jiwa. Selain itu ada pekerjaan apa Mbak Vena? Mas Ferry? Ya, silakan. Terkait ibunya Mas Ferry kemarin datang, Tidak dibukakan pintu. Nah, itu seperti apa? Oke. Saya pernah menangani perkara cerai di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah sekarang pertanyaannya begini, begitu kasus ini mencuat ke publik, ya sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru sudah berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya, ya. Ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu motivasi, tapi yang jelas seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar. Dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendirilah jawabannya lah, ya. Adakah permintaan maaf Bang dari keluarga Mas Ferry? Bagaimana minta maaf, orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan? Justru menyangkal, bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dan bahkan anaknya sama putrinya ada di situ, ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia pelaporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan yang di video sama di depan penyidik, yaitu Ferry-nya sendiri. Dari keluarganya nggak pernah. Makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, ya, tapi membawa wartawan gitu loh. Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Ya ikutin gue ya. Bang, ini kan datang ke rumah mungkin karena Kenapa bawa kamu? datang Bang. Kenapa ini bawa makhluk gitu loh? Tapi ketika ingin berkomunikasi sama Mbak Vena kabarnya semua Menutup akses. telepon diblokir gitu. Intinya ini saya jawab tegas karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan polisi yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Tapi Mbak Vena Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu bolak-balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah. Tapi bener nggak maksudnya Mbak Vena ngeblokir udah menutup komunikasi? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang kalau pihak sana. Udah jangan jawab terus. Bolak-balik. Orang udah mau cerai, ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi. Udah, hubungi dengan pengacara gua yang ganteng kok. Ngapain sih? Orang udah mau cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Kan bekas mantu enggak, bekas mertua. Apa? Udah kamu, lu pertanyaan lu cengeng begitu. Yang lain apa? Dari tadi kan kita bicara soal sisi negatif dari Mas Ferry juga di dalam rumah tangganya. Sisi positifnya ada gak sih sisi positif di dalam rumah tangga? Kan Udah deh, jangan sampai ke sana deh. Ini bukan pendidikan keluarga berencana. Udah deh, nggak mau jawab ke sana deh. Gini, saya udah bilang sama dia. Saya tanya berkali-kali karena aku kan tujuan juga kan. Ya, istri saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Ya dia bilang dia bucin, mau apa lagi tuh? Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan lah 3 bulan terakhir ini. Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya, jadi kalau sifat positif nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Udah jangan tanya. Ya yang lain.
Oke, mungkin dari mama sama papanya Mbak Vena. Tadi udah, ibu mamanya silakan. Mamanya. Selamat sore semua yang sudah selalu menunggu ya di depan rumah Vena. Nah, kalau dari saya sebagai mamanya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Vena selamat. Vena anak yang cerdas. Dia dari dulu selalu hidupnya penuh perjuangan, kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Vena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya, apa rencana Vena, mama dukung. Yang penting Vena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang mama hanya bisa berdoa untuk Vena. Itu aja, Vena, ya. Kuat, kamu bersyukur, mama doain selalu. Hanya itu. Mama, tadi kata sempat ditelepon Ferry ya, dibohongin waktu pada saat kejadian, gimana Mam? Ferry menghubungi Mama waktu telepon. Udah. Itu saya rasa udah dijelasin sama Vena, saya nggak perlu perjelas lagi, ya. Ya mau hidup dia biar penuh, nanya terus. Ya. Siapa lagi? Perwakilan keluarga besar siapa? Maya. Ya silakan. Maya. Silakan.